relatif lebih murah itu daripada yang lain, dan menurut kesan dari mereka bagus, katanya bagus. Alhamdulillah ya, bukan muji dewek, ini nyampe ke omongan wong. Kalau muji dewek itu Pak apa namanya Pak? Hah? Pak Sutijul yang sikone ada Febri, caknya habaib, bukan gayanya sudah habaib sudah. Jadi katanya ya, bukan kata saya, kalau saya tidak boleh. Alhamdulillah berbagai kegiatan, kalau ibu-ibu nak masak barang ada programnya sini. Nih kita ada live TV ya. Masjid ini saya perkenalkan dulu sama saya Najib Asmani. Saya adalah pensiunan dari dosen ya, dosen Fakultas Pertanian Unsri. Tapi saya 12 tahun di kantor gubernur kerjanya di zamannya Pak Alex, 12 tahun. Di umur saya alhamdulillah 70 tahun. Masih gagah ya 70 tahun Bu ya. Masih pacak ujinya sikok begini, tapi jangan. Nah, kena marah. Iya. Tahu ya istri saya, kalau ibu-ibu tinggal di daerah Lima Ulu, Dokter Nelly ya. Kalau yang sering berobat ya. Nelly Najib, nama saya Najib. Jadi saya aslinya orang Meranjat, kenal semua. Apalagi kalau tengah hari ada pindang. Dan istri kebetulan orang Pagar Alam. Jadi masjid ini dibangun hampir 5 tahun ya. Dengan perkiraan dana sekitar 11 miliar. Tingkat 4 tingkat. Yang diawali modalnya belasan juta cuman. Tinggal modal awalnya belasan juta. Dan di tengah perjalanan hadir di sini Ustadz Dery Sulaiman. Mungkin banyak yang tidak kenal dengan Ustadz Dery Sulaiman ya. Dery Sulaiman itu adalah mantan penyanyi rock, bisa melukis dan bisa berdakwah. Ini karya buat tangan, bukan dicetak ini Pak Ibu, ditulis tangan. Alhamdulillah di tengah jalan kita sudah terbangun 5 miliar, sedang kembang kempis dana ya. Datang qadarullah, datang Ustadz Dery dan membantu kita dengan melukis 604 halaman. 604 halaman. Jadi berinfak, siapa yang ingin berinfak satu halaman itu 10 juta. 10 juta, ada tanda tangan Ustadz Dery, ada tanda tangan, ada nama kayak dibubuhkan, nama siapa yang berdonasi. 604 halaman itu sudah terkumpul lebih kurang 500 halaman. Tinggal 112 halaman lagi. Kalau yang termasuk yang request ya, yang request belum bayar. Kalau yang sudah bayar itu sekitar 500 halaman. Yang termasuk yang request 112 halaman dalam waktu setahun setengah. Ini dari seluruh Indonesia. Bukan wong Palembang, bukan Baem, orang di sini yang terbesar dari seluruh Indonesia, bahkan dari beberapa negara di dunia seperti Amerika Serikat, dari Rusia, dari Brunei, dari Singapura, dari Malaysia, banyak lagi, dari Hong Kong, terutama orang-orang kita yang berada di luar negeri. Mengapa mereka tahu? Karena kita ada YouTube Aku Mataku TV. Kalau ibu-ibu bawa HP bisa lihat itu Aku Mataku TV. Nah, ibu-ibu itu sekarang sedang di-shoot. Kecuali nanti ada permintaannya yang tidak bisa di-syuting, kami stop ya. Bisa ibu aku bawa TV enggak? Bawa HP enggak? Coba dulu Aku Mataku TV. Iya. Sama MBR Jalan Bangli. Boleh di like, boleh di subscribe ya.
Aku mataku itu adalah Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Singkatannya disingkat dari aku mataku. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Kita makhluk ini tak kuasa. Jadi sambil buka YouTube, saya baru baca di WA 3 kata yang mesti kita ingat. Pertama, berjalan. Kalau kita mengejar dunia, cukup berjalan saja. Ada saya tidak hafal itu. Tapi kalau untuk akhirat, berjalan cepat. Ada itu di situ. Ya, ada, bacakan nanti oleh Ibu. Kalau untuk pengampunan, berlarilah. Jadi Allah itu menyuruh kita hidup itu biasa-biasa baik, berjalan santai. Kalau untuk akhirat, berlari, berjalan cepat. Ya. Kalau untuk ampunan, berlarilah. Jadi kita setiap saat kalau ada waktu sebelum sholat wajib minta sholat taubat. Tak tahu kapan kita mati ya. Banyak orang sedang nyanyi-nyanyi, tahu-tahu mati. Banyak sedang sujud, tahu-tahu mati. Mati itu bagus bahasa Arab, maut. Ya, cuma konotasinya mati. Matinya maut ya. Disebut orang kita meninggal dunia. Bapak Ibu hadirin sekalian, itulah sekedar Masjid Baitur Rahman. Pada kesempatan hari ini kita melakukan manasik untuk haji garis miring umroh. Saya alhamdulillah haji tahun 96. Tahun 96 masih biaya 7 juta. Alhamdulillah. Umroh itu baru pulang saya tahu 2 minggu yang lalu, dan pernah di tahun 2015 umroh ya. Alhamdulillah. Jadi saya mau menginfokan bahwasanya umroh sekarang ini saya terakhir berangkat tanggal 13 Februari. Itu menurut Mutawib itu lebih ramai daripada haji. Lebih ramai daripada haji, ibu-ibu sekalian. Tawaf itu butuh waktu 2 jam. Tawaf. Kalau biasa-biasa cukup setengah jam atau 40 menit. Ini 2 jam. Saking raminya. Terus untuk sa'i butuh waktu 3 jam. Yang berapa 7 kali itu butuh waktu 7 jam, 3 jam. Kalau biasa cukup sejam. Ramai betul. Luar biasa, menurut Mutawib lebih ramai daripada haji. Nah, itu jadi persiapan fisik badan yang jelas sehat, badan sehat. Saya alhamdulillah di antara rombongan itu saya lah yang paling mudah kebalikan. Ya. Jadi saya alhamdulillah 2 kali 2 kali sa'i itu bisa ikut, 2 kali umroh ya. Banyak yang di bawah umur saya, karena saya tetap semangat, maluan nak berhenti. Wah, bapak ini baik katanya masih muda, lagi sanggup, apalagi yang lebih muda lagi. Jadi fisik, jaga betul fisik. Mulai latihan ya, latihan ini kalau nak jaga fisik. Dan yang kedua, tidak ada urutan ya, tidak ada urutan. Sholat taubat, sholat taubat. Insya Allah sholat taubat ya. Yang berikutnya jaga hati, jaga hati. Jadi untunglah Allah itu kalau kita berniat baik, Allah sudah catat. Kalau kita berniat jahat, Allah belum catat kan. Kalau sudah
niat jahat lah dicatat, Allah kebanyakan dosa kita ibu-ibu sekalian. Jadi pengalaman saya turun dari hotel di depan itu ya, di depan Masjid Haram, itu masih kosong di pelataran Masjid Haram itu, masih kosong. Tapi sudah banyak orang duduk di pelataran hotel itu, mungkin malas orang tuh ya, cepat nak balik mungkin, karena keluar dari masjid aja Bu butuh waktu, walaupun jaraknya 100 meter dari Masjid Haram itu butuh waktu setengah jam, saking padatnya. Tapi sekarang sudah teratur ya. Saya umroh terakhir 2015, laki-laki dan perempuan itu masih bercampur. Maaf, berkumpul, jangan bercampur, kayak ibu salah pengertian. Masih satu tempat ya. Sekarang sudah dipisahkan, yang laki-laki, yang perempuan. Jadi butuh waktu setengah jam, jarak cuma 100 meter keluar dari masjid. Jadi banyak orang milih di pelataran hotel daripada di pelataran Masjid Haram. Kalau di dalam penuh, kalau terlambat dikit. Jadi saya itu keluar dari hotel dalam hati be, oi ngapun nih yang lu gini masih longkang masuk Palembang ya, ngapun nak galak ke depan, ngapun nak di sini nian. Sudah lewat aku, pas lewat dikit Bu, laju buang angin, masukin buang angin. Tahu buang angin Bu kempes. No, buang angin lain dengan biasa, agak nerotot dikit. Laju balik lagi ke lobi hotel, tidak sampai ke kamar. Antri lama, mek wuduk, turun lagi. Pas nak turun, laju sholat di tempat yang kita tadi lah, di tempat uang yang duduk itu dah. No, ini minta ampun juga ya Allah. Sudahnya sholat taubat minta ampun. Apa namanya? Ada. Minta ampunian dengan Allah. Jadi jangan nian ada prasangka, apalagi husnu apa suuzon ya, suuzon. Kalau suuzon tidak apa-apa ya, jangan nian ada prasangka. Terkabul. Kalau tidak ngabulkah, tidak terkabul berarti kita tuh masih orang-orang biasa. Jadi itu diperhatikan. Ada salah satu jemaah, ada kakaknya, ya makannya masih tidak terkontrol karena sedang dalam keadaan sakit ya. Dimarahinnya terus, berhenti lagi, awak sakit katanya, besoknya dia sakit. Itu jadi suasana hati dijaga terus, taubat. Kita sholat taubat. Kalau kita dalam perjalanan di masjid ya kita berdoalah, kalau nak rasa ya Allah, aku minta janganlah selama di masjid ini hilangkan rasa nak buang air, rasa nak apa kencing, insya Allah ya. Betul saya Bu dari selama 9 hari ini nginjok tahu ya, bukannya aku hebat ya. Jam 3 itu tahajud, jam 3 tahajud sampai ke duha. Alhamdulillah, tidak ada kencing, tidak ada kentut, tidak ada aus. Jam 3 subuh duha, tahajud sampai ke duha. Terus dari asar sampai ke isya. Kita di masjid ya, jangan nak belanja. Kita ke masjid, di situ alhamdulillah saya sejak dari pesawat sampai ke Madinah itu hatam Al-Quran. Jadi hatam ya, bukannya aku kiai, bukan kayak sombong Pak Najib, bukan, ngenjuk tahu. Bukannya aku nak hebat, aku nih bukannya dasarnya kiai, bukan, cuma Allah alhamdulillah menunjuk saya melalui kawan-kawan menjadi ketua masjid. Tapi lagi kecil dulu di dusun, tamat pesantren. Cumalah besar tidak ngamalkan pesantren ya. Karena waktu itu saya ingin orang tua saya itu ke pondok Gontor sebetulnya. Tapi kebetulan orang tua di tahun 65 meninggal dunia, bapak ya, dan
zaman PKI. Jadi tidak jadi ke Gontor. Tapi alhamdulillah sekarang ada anak di Gontor Putri, di Mantingan. Jadi keinginan orang tua tuh sampai juga ke Cucung. Tapi alhamdulillah ibu-ibu sekalian, walaupun tidak jadi tamatan Gontor, banyak kawan-kawan di sini wong Gontor. Seluruh ulama di sini banyak tamatan Gontor, tamatan Rodotul Ulum, dan juga tamatan Al Azhar. Kiai-kiainya alhamdulillah Bu, di sini ada hari Jumat Fajar, Sabtu Fajar, sama Ahad Fajar, sama Selasa ibu-ibu itu ada hari Sabtu. Jadi itulah pesan saya Bu, taubat, jangan berburu, jangan hati kita jaga. Kalau baca gunakanlah untuk beribadah. Nah sekarang waktu ke Raudo, itu ke Raudo pakai aplikasi. Ada dua cara, ada pakai aplikasi, ada pakai rekomendasi rombongan. Kalau pakai aplikasi bisa dibuka itu di Play Store, namanya sangat kental bagi orang Palembang, nama aplikasinya. Ada yang tahu enggak, Bu? Aplikasinya? Bu Kiki? Nusuk ya. Nuja bahasa Palembang nusuk. Aplikasinya namanya Nusuk. Mudah sekali. Antri aplikasi itu jadi harus dibimbing itu. Saya enggak ikut waktu itu. Enggak ikut waktu itu enggak sempat ya ikut penjelasan. Saya mendengar saja, tahu-tahu saya dapat pada hari kita sebelum ke Madinah. Satu hari sebelum Madinah, enggak bisa. Mau ngulang lagi harus keluar kota Madinah. Tapi ada ikut rombongan bisa. Jadi nusuk itu harus dilaksanakan sebelum masuk kota suci. Masuk antrinya 3 jam. Mau Raudo itu 3 jam. Alhamdulillah saya kebetulan udaranya waktu itu cuacanya di Madinah 12 derajat dan di Mekah 16 derajat. Waktu tempo hari, waktu haji, waktu 2015 itu sekitar 40-an. Jadi antrinya 3 jam. Kalau salah diusir tidak baca lagi, kita paksa mencari minta mutawib masuk rombongan mana beh. Dan alhamdulillah begitu sudah sampai di situ, sampai di Raudo, alhamdulillah tertib enak sekali. Sampai ke tempat Raudo itu kita bisa di mimbar Nabi sekali. Dan nanti juga di Masjid Haram sesudah bulan haji itu pakai aplikasi juga. Ya, saya kira demikian ibu-ibu sekalian. Jadi penjelasan saya mungkin ini bagian dari manasik juga, karena saya baru saja alhamdulillah pulang dari umroh. Saya sejak dari ini alhamdulillah tidak terkena batuk. Saya itu membawa minuman madu, saya minum campur kopi tiap pagi, minum madu. Ya, bawalah madu, botol-botol kecil. Saya minum madu itu alhamdulillah badan sehat. Kalau udah katiannya ya lantaran madu itu bawalah minum. Tapi yang penting saya sarankan fokuskan kepada ibadah. Kalau bisa hatam ya hatam ya. Demikianlah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ibu-ibu saya doakan cepat umroh dan cepat haji. Amin. Amin. Amin, amin. Itu semua harapan kita ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian ya. Tentunya kita sangat merindukan sekali untuk pergi ke tanah suci, baik yang sudah pernah
pergi maupun yang belum, apalagi yang belum pernah ya. Rasanya kepenginian kita melihat Ka'bah itu dari dekat. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Najib Asmani yang sudah memberikan nasihat-nasihatnya kepada kita semua seputar masalah Tanah Suci. Mudah-mudahan doa beliau tadi kepada kita didengar dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, berikut kita dengarkan sambutan dari Bunda Rizky Mailansari, sarjana psikologi selaku penyelenggara acara ini. Kepada Bunda Kiki, kami silakan. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Najib, Ketua Masjid kami yang sudah memberi kesempatan kegiatan ini, dan kami selalu difasilitasi dengan baik. Ustazah-ustazah yang ada di depan kami, senior-senior kami nih, tempat kami belajar, mama saya yang selalu mensupport saya, Ibu Neti, ada Habibi juga ya. Nah, jemaah-jemaah KD2 yang saya sayangi, jemaah Musahifiz yang mana saja ini? Nah, jemaah Van Diego, iya, ada lagi teman-teman dari PPKN, iya. Nah, ada Tia ya? Tia bawa jemaahnya enggak? Nah, terus ada lagi nih, nah ini alumni kami nih, nah Cigadeng, nah ini bibik kami nih, bibik dari keluarga suami sama anaknya sama cucunya. Nah, saya tuh banyak undang alumni, cuman karena memang pagi dan jam kerja, jadi banyak alumni tidak datang. Kenapa saya undang alumni? Mungkin nanti ada juga yang bisa memotivasi kita. Bapak-bapak izin ya menyampaikan sepatah dua patah kata. Kalau bosan tunjuk tangan baik kakek. Kita santai baik di sini. Yang pertama, sebelum kita memulai materi, kosongkan dulu hati kita, biar kita bisa menerima materi. Mungkin di sini ada yang sudah haji, ada yang sudah umroh, ada yang umrohnya berkali-kali, atau ada yang belum sama sekali. Nah, tapi percayalah, segala langkah kita ke sini itu Allah yang nonton kita. Kita ditemu ke awalnya kita tidak kenal jadi kenal. Awalnya kita memang kita Islam ini berdulur galau, tapi kaget kalau kita telah melakukan safar itu lebih erat yang namanya ikatan batinnya. Kalau kita lah dipanggil ibu-ibu, aku baru nak ngomong nih badan aku lah merinding rasanya. Karena kalau kita lah rindu, itu hanya Allah yang tahu rasanya. Bu, di sini pasangannya masih lengkap galau enggak? Masih galau. Ada yang sudah meninggal pasangannya? Ada. Mak mano rasanya rindu? Rindu? Cak mano rasanya rindu? Tahu rasanya? Nah, sekarang Allah yang rindu sama kita. Makanya kita ketemu. Saat Allah rindu, bergetar hati kita nih Bu. Tapi kadang kita tidak sadar. Nah, cak mana rasanya rindu ke Baitullah. Pada saat ibu sudah datang ke sini, duduk di sini sama-sama, itu sudah dibawa karena rindu. Pengen ndak umroh? Pengen. Pengen kalau belum rindu, belum dipanggil. Karena baru kepengen. Mak mana rindu? Kita kalau zaman pacaran, inget cowok kita baik atau laki kita rindu, jingok terus fotonya. Rindu tak Baitullah? Galak tak kita pasat di gambar Baitullah itu? Lewat di beranda kita, lewat di media sosial kita, teringat terus kita. Nah, cak mana caranya bisa sampai ke sana? Ikhtiar. Kalau kita pengen sesuatu itu, cak mana caranya kita melangkah? Kita sampai ke masjid ini karena ngapo kita? Naik apa ke masjid tadi? Ada naik mobil, ada jalan kaki, ada nebeng, ada naik gokar, ada naik motor. Cak mana pacak sampai karena niat. Sekarang aku tanya, yang sudah duduk di sini, lah niat belum nak ke Baitullah? Niat. Oke. Sekarang kalau udah niat, sekarang azamkan di hati. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami berniat ke Baitullah, mudahkan urusan kami, cepatkan kami umroh.
Berikan rezeki yang tidak disangka-sangka ya Allah. Ibu-ibu percaya tak yang sudah umroh nih, nganggu duit pribadi tak? Tidak. Ada rezeki. Begitu kita berazam, walau duit di rekening kita tak kape, kalau Allah sudah manggil kita, ada rezeki tak disangko-sangko. Ada yang diumroh ke anaknya, ada yang diumroh ke perusahaannya, ada yang diumroh ke bosnya, ada juga kita dapat rezeki tiba-tiba. Nah, sekarang pertanyaannya, Mbak, cak mana nak berumroh kalau kate duit? Sekarang aku tanya, sampai kita tetua ini pernah ada Allah ada kasih rezeki kita sehari baik? Pacak kita bernapas ini rezeki bukan? Rezeki. Bersyukur tak kita? Bersyukur. Nah, kalau sudah tahu Allah rezeki, Allah itu apa Bu? Allah Maha Kaya. Ya, siapa yang hafal Asmaul Husna? Nah, ada lagi Allah Maha Kaya, Allah Maha Besar, Allah apalagi banyak Allah, banyak ya. Nah, segalanya Allah punya. Kalau sudah percaya Allah Maha segalanya, mintanya sama siapa? Sama Allah. Jangan minta sama siapa-siapa. Ay kaget lah nunggu bos aku ngumroh ke, ay kaget lah nunggu anak aku. Dah usah. Mintanya sama Allah. Kalau kita lah ngomong langsung sama Allah, langsung hubungan kita ke pojok sama Allah, Allah langsung ijabah Bu doa kita. Kalau kita sungguh-sungguh. Sekarang aku tanya, sungguh-sungguh dah kita nak umroh? Bu, umroh itu paling 30 juta. 30 lebih anggaplah kalau sekarang. Dengan 30 juta lebih itu, kita itu dikasih kesempatan bertobat. Belum umroh kita lah sholat, tobat. Kita lah minta-minta maaf kanan kiri. Apa pahala umroh? Di setiap umroh, dari umroh pertama ke umroh berikutnya, Allah mengampuni dosa kita. Nah, jadi duit itu tidak seberapa. Hukuman kita di neraka tuh yang paling rendah, kita tuh ngijak baro atau dipegangi baro sampai otak kita mendidih. Itu hukuman terendah kita kalau di neraka. Nah, kalau kita umroh, insya Allah kita diampuni. Kalau kita bersungguh-sungguh melakukan ibadah itu dan mabrur, bersungguh-sungguh kita mensucikan hati kita dengan duit yang sekian tuh tidak seberapa nilainya. Duit itu pacak dicari di dunia ini dengan yang hidup kita yang akan kaget di akhirat. Kekal kita hidup ini di akhirat kaget kan Bu? Nah, jadi dari sini ke depan bukalah hati kita. Ini adalah insya Allah tamu-tamu Allah yang akan diundang tahun inilah, insya Allah, amin, amin. Nah, kalau lagi ini aku tularkan, ini ilmu yang ditularkan sama orang yang membantu saya dari awal menekuni umroh ini. Bu, umroh ini bukan aku jadi keladang bisnis, 100% demi Allah, benar-benar aku umroh ini untuk ibadah. Cak mano caranya aku bisa ngedukasi jemaah. Terbukti yang datang manasik ini bukan jemaah aku galo, yang datang cuma 2 jemaah aku. Sisanya kawan-kawannya ada Tia jual umroh juga dia grup Randy. Kita basic awal kita tuh umroh backpacker awalnya. Dulu aku pengen umroh tapi tidak pacak umroh. Begitu aku pengen umroh, niat pertama aku umrohi orang tua aku, karena aku pikir harus uang tua aku dulu baru aku. Tapi Allah kasih ujian, aku ketemu orang yang salah, aku tertipu. Tapi dengan aku tertipu, aku ketemu orang yang tepat. Begitu aku ketemu orang yang tepat, Allah manggil Bu. Begitu aku nak umrohi orang tua aku, Allah manggil aku juga. Masya Allah, itu kekuatan umroh. Aku tidak punya duit pada saat itu, cuma 5 juta, itulah untuk DP. Aku bingung nih nyukupnya dari mana, Allah yang bantu. Nah, jadi kalau sudah kita serah ke semuanya sama Allah, yakinlah Allah ada jalan, asal kita percaya dan ikhtiar. Jangan dipikir kita nih kayo, tidak. Allah yang maha kayo. Makanya minta tuh jangan cuman kayo hari ini, minta tuh sebanyak-banyaknya. Jangan ngomong tidak masuk akal, tidak mungkin lah, tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Kun fayakun. Ya, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Nah, jadi mintalah sama Allah. Sudah berazam di hati masing-masing, berniat nak umroh dimudahkan. Yang sudah daftar umroh berniat nak ngulang, ngajak uang sebanyak mungkin, ngajak anak, keluarga, pasangan, orang tua, dulur-dulur, ajak kalau niatkan kaget di sana, insya Allah terijabah. Niatnya dari Palembang
Ya, setiap doa tuh dibawa, ya Allah ya Tuhanku, undang aku ke Baitullah, mudahkan aku ke Baitullah semudah aku keluar masuk pintu rumah. Kira-kira. Nah, jadi kalau lah berdoa cak itu, insya Allah kita termotivasi juga. Tapi apa syaratnya? Syaratnya ibadah kita ditambah. Jangan sudah berdoa ibadah kita bolong-bolong. Harus ditambah. Hubungan kita dengan uang lain juga dibaikin, dibagusi, karena panjang umur, panjang rezeki. Nah, terus apa lagi? Ikhtiar. Kalau misal nih ada yang nanya, cak mano cara kamu paca umroh? Pasti ini ada galau nih ceritanya. Kalau aku tanya sikok-sikok, oh aku cak ini awalnya, oh ya aku ada dana pensiun, oh ya aku ini. Pada dasarnya Allah yang memanggil seperti itu. Nah, kalau mau ikut ikhtiar saya ya Bu, saya bilang saya itu bukan keturunan orang berada, bukan keturunan ustadz ustazah, Cak Uji Pak Najib. Kebenaran baik Allah tuh negur kita karena kita mungkin lalai. Nah, cara Allah negur kami dengan cara kami ngurusi wong. Nah, saat ngurusi wong kita tetegur, tidak salah. Kita harus lebih baik kayak gitu kan, kita contoh. Pada saat aku jual umrah pertama kali, aku belum pakai jilbab Bu, bener. Aku belum pakai jilbab. Aku bawa jemaah, aku malu gitu loh. Kok bikin paspor, kok aku tidak berkerudung gitu loh. Karena bagi aku biasa deh, karena pemahaman agama tuh belum banyak. Di situ Allah menegur, malu. Nah, kita tuh kalau malu sama Allah, sudah segala urusan insya Allah mudah. Nak berbuat dosa kita malu, nak kita ninggal ke sholat malu, nak jahat dengan uang kita malu, karena kita lah malu sama Allah. Nah, sekarang ikhtiarnya apa Bu? Punya celengan enggak di rumah? Ada celengan. Kalau 20.000 sehari berat enggak Bu? Siapa yang pengen umroh sekarang dan belum pernah umroh? Coba tunjuk tangan. Yang pengen umroh, ya galo-galo. Mulai hari ini ini sudah kutularkan dengan banyak jemaah. Insya Allah atas izin Allah berhasil. Pasang kuping baik-baik Bu tapi jangan iyo dilaku ke berazam sudah, artinya niat. Insya Allah kita lah uang berapa nih, lebih 40 dah. Kalau kita berdoa sama-sama arash bergetar ya, lebih dari 40 wong. Nah sekarang tabung 20.000 sehari di celengan, hilang duit itu, anggap bismillahirrahmanirrahim, ya Allah ini umroh uangku tabungkan minimal 20.000 ini, mohon cukupkan ya Allah. Nah kalaulah sudah, ini namanya action. Jadi kalau pengen baik tidak action, tidak dipanggil baik, tidak action juga tidak dipanggil ya. Nah jadi actionnya nabung. Kalau ada 20.000 kalau kata 10.000, kalau lebih baik. Biasanya kalau sudah kita action ada percepatan rezeki, ada rezeki tidak diduga-duga, ada jalannya dicukup ke Allah, dan ini sering terbukti. Nah tolong tularkan sama kawan-kawannya kalau ibu lah terbukti kaget. Jadi balik ini jangan pengen aku tapi belum jalan, belilah langsung nyut kenian, karena kalau tidak kita action tidak akan jalan. Nah kaget kalau sudah terbukti unjuk tahu aku, tular ke sama orang lain. Ini sudah banyak jemaah yang membuktikan alhamdulillah mereka umroh. Terlepas nak umroh dengan aku atau tidak, itu silakan masing-masing, karena tugas kami adalah mengedukasi agar teman-teman mendapatkan umroh dan tempat travel umroh yang aman dan nyaman. Sekali lagi Bu umroh travel itu jangan nyingok murahnya, jingok fasilitas, karena harga berbanding fasilitas ya. Oke. Nah yang musahepis tanggal berapa berangkat? 12 Mei berarti Oke, umroh Syawal ya. Oke. Terus yang awal Ramadan juga tanggal berapa? 23. Bareng dengan Kak Febri? 23. Bareng ya berarti. Nah, nanti bareng berarti bisa ketemu kita sama jemaah. Nah, tanggal 23 awal Ramadan, kita tidak pernah tahu ikhtiar apa yang dilakukan teman-teman sehingga cepat Allah memanggil. Nah, ini Mama Esi, aku berapa kali umroh, ayo mah kita berangkat. Kaget. Nah ini Allah memanggil. Tiba-tiba aku nak umroh, ayo laju. Itu. Karena kita keberangkatan ada tiap
tiap bulan tuh bahkan ada sebulan 2 kali. Ngapa kita kerja sama dengan beberapa travel? Karena ini untuk mengcover. Kadang di sini murah, di sini mahal. Terus ada di sini ada promo, ada yang nak berapa hari. Nah itu banyak pilihan gitu. Jadi insya Allah yang kita kerja sama ini adalah yang amanah, insya Allah kalau sampai sekarang. Nah ibu-ibu, ada enggak pertanyaan sebelum kita masuk ke materi sama Ustazah Nelly? Ada nak ditanya masalah keberangkatan atau apa atau persiapan? Koper lah siap gak loh? Yang lah nak berangkat ini lah siap Oke. Terus doa-doa lah hafal? Belum? Nah balik ini kita hafal. Aku sudah ngapal lupa. Memang bebel kalau kita lihat tubuh ini. Beda dengan budak kecil sekali ngapal baca. Nah sikok lagi aku kasih tahu yang berangkat sama keluarganya. Safar ini kalau lebih dari 3 hari sifat asli keluarga lo sabar ya, sifat asli keluarga lo kaget. Hotel bintang 3 kita itu tidak sama dengan hotel bintang 3 kita di Palembang ini, apalagi sekarang kredit Bu. Kredit itu dalam arti kata banyak jemaah kadang belum beres hotel itu, masih nunggu gitu. Kadang sudah diomongi hotel H jadi hotel Z penuh. Travel pasti nyari solusi. Siapkanlah mental dari sini. Bukan kami tidak ngasih yang terbaik, tapi kondisi di lapangan memang seperti itu. Bahkan ada beberapa travel yang sudah sampai sana diminta tambahan kamar biar tidak pindah dari kamar itu. Galak cak itu udah nombok travel itu. Nah cak mano caranya kami ngasih insya Allah yang terbaik. 2 Bu pilihannya. Kalau dekat berarti jalan kaki paling tidak 300 meter. Jangan takut 300 meter itu jauh, tidak, karena di sekitar kita itu wonglah sholat di lapangan itu kadang. Nah, tapi niat ke kita itu kalau pacak sholat, nak nyingok ke Ka'bah. Berniatlah Bu dari sekarang. Kami pengen sholat niat nyingok Ka'bah. Tapi tidak berarti dengan kita ingin niat nyingok Ka'bah kita menzolimi orang lain. Sekarang kalau lanang tidak boleh tidak pakai ihram. Jadi lanang di bajunya paling 2 atau 3 cukup. Sisanya beihram. Nah kalau perempuan yang penting aurat tertutup. Ya, pakai masker guna Bu, bawa masker. Tapi jangan sholat pakai masker, ya. Iya, maksudnya untuk ini biar kita tidak kena debu dingin kayak gitu, ya. Nah, tapi jangan sholat pakai masker. Nah di pesawat nak tidur boleh pakai masker, ya. Terus sampai sana kalau dingin, apalagi kalau kita city tour. Yang bercadar boleh bawa cadar, yang tidak bercadar juga boleh. Silakan baik. Kacamata hitam penting, bukan apa gaya-gaya kacamata hitam tuh. Silau gitu, payung, topi bawalah pas city tour kita guna. Tapi jangan oleh sibuk nyiapkan untuk city tour lupa nyiapkan untuk ibadah yang wajib. Cak kata Pak Najib tadi, bawa Al-Quran, bacolah dari sekarang, hatam ke di sana kalau baca. Bapak dulu kemarin dari sini Pak langsung hatam di sana Pak di pesawat. Nah dari pesawat jadi langsung hatam insya Allah. Foto-foto boleh, foto-foto, tapi ingat jangan pas kita prosesi umroh. Berubah bahu kita ini berubah, yo. Jangan sibuk nak megang-megang dulu. Pokoknya melok ibe apa arahan dari mutawif dan mutawifahnya yang di sana. Jangan macak-macak dewe. Kalau nak pergi unjuk tahu kawan lain. WA aktif gak ada sudah ini. Nah ibu-ibu yang uzur umurnya tolong didampingin. Jangan lalai kita dengan orang tua, ya. Sibuk kita nak berjalan, uang tua kita saruh berjalan kita tinggal ke, jangan. Uang tua jangan egois juga. Lah tahu kaki sakit melo nak shopping, tawaf di Zamzam Tower. Jangan ya. Jangan tawaf di Zamzam Tower. Tahu Zamzam Tower? Nah belum Zamzam Tower itu dekat nian dengan Masjidil Haram, tempat belanja. Nah jangan dulu jemaah aku banyak ngeluh, aku sakit kaki. Ngapa sakit kaki? Aku dari Zamzam Tower. Ngapa pula tawaf di Zamzam Tower? Sakit kaki. Nah kira-kira ukur kemampuan kita. Kata Pak Najib tadi, kalau kita lama tidak jalan, coba jalan dulu, putari Kambang Iwak tuh nah, tes ke sekali, besok lagi 2 putaran, besok lagi 3 putaran, sambil nguat ke kaki. Aku Bu umroh pertama kuat kaki aku, kedua ketiga kuat. Nah kemarin terakhir itu lah sakit dengkul sama ini kalau lama.
Nah, lah berubah berarti umur kan, kayak itu. Nah, jadi terus di sana cuaca, kadang panasnya, kadang dinginnya, bawa jaket. Nah, pesawat kita Saudi ya kalau mau servis. Nah, Pan Diego, pokoknya kalau ada Saudi Garuda biasanya ya. Kenapa kita memilih pesawat Saudi atau Garuda? Untuk kenyamanan saja sebetulnya. Memang harga agak berbeda tapi nyaman. Kalau untuk yang uzur atau badannya besar cak kami ini mendinglah pesawat yang lemak, nyaman gitu. Biar kita ngulang lagi kayak itu. Karena beda-beda dikit tapi kita nyaman baliknya sehat. Tapi kalau memang nak ngulang nak nyoba pesawat lain juga boleh. Nak Lion apa boleh. Yang penting kita ke sana. Oke. Ada pertanyaan? Belum ada ya? Kalau belum ada kita mungkin masuk langsung ke materi Ustazah ya. Langsung kami persilakan untuk Ustazah Nelly. Terima kasih kepada Bunda Kiki dan Bapak Dr. Najib. Ya, silakan Pak. Baik Ibu-Ibu, saya berdiri saja ya. Materi sudah kita bagikan semua. Ada yang belum dapat materi? Ada yang belum? Sudah. Nah, itu materi untuk panduan kita saja Ibu-Ibu ya. Paling tidak Ibu tahu bagaimana bacaan-bacaan pada saat kita melakukan ibadah umroh itu, baik bacaan waktu kita sa'i ataupun waktu kita tawaf mengelilingi Ka'bah. Nanti apabila Ibu-Ibu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah umroh, nanti kan ada mutawifnya ya. Jadi turutlah apa kata mutawif. Andai kata nanti dari segi bacaan mungkin ada bedanya sedikit-sedikit, kita jangan jangan membantah ya. Oh, kami sudah pernah belajar begini bacaannya, nggak usah diturut aja ya kata mutawifnya. Insya Allah walaupun beda nggak banyak. Jadi bedanya cuma sedikit-sedikit aja. Seperti saya contohkan ada dalam bacaan ketika kita berada di lampu hijau pada waktu sa'i ya, lampu hijau itu ada bacaannya yang pendek, ada bacaannya yang panjang. Nah itu yang kita tulis di materi itu bacaan yang pendek. Nanti Ibu boleh nanti dipelajari lagi bacaan yang panjang, boleh ya. Gitu aja sekilas info tentang materi. Baik Ibu-Ibu, bisa kita mulai sekarang? Bisa ya. Tadi masalah kiat-kiat bisa berumroh sudah dijelaskan oleh Bunda Kiki. Kemudian persiapan-persiapan apa saja ketika kita mau pergi umroh sudah juga dijelaskan. Kemudian Bapak Najib tadi juga sudah menjelaskan tentang bagaimana cara kita kalau kita sudah berada di sana, bagaimana mau ke Raudhah, bagaimana mau ke Masjid Haram, ibadah di mana yang paling baik kita ketika berada di Mekah, apakah di pelataran hotel kita sholatnya ataukah di pelataran Masjid Haram ataukah masuk ke dalam Masjid Haram. Tadi semuanya sudah lengkap dijelaskan oleh Bapak Najib yang sudah berbagi pengalaman kepada kita. Nah sekarang kita akan memasuki materi tentang umroh. Ibu-ibu ketika sampai di Madinah, nanti umroh itu ada yang turunnya di Jeddah, ada turunnya di Madinah. Kalau yang turunnya di Jeddah itu naik mobil lagi lebih kurang 6 jam ya dari Jeddah ke Madinah. Kalau sekarang kabarnya sudah ada kereta cepat, ya, sudah ada kereta cepat mungkin sekitar 2 jam ya Bunda ya, 2 jam sudah bisa sampai ke Madinah. Nah waktu itu waktu kami umroh dulu belum ada kereta Bu, karena masih dalam tahap pembangunan ya, jadi kami masih naik mobil. Nanti sudah sampai di Madinah. Ada di dalam materi itu di halaman terakhir ada doa safar. Doa safar itu doa dalam perjalanan ketika kita ingin melakukan perjalanan jauh. Ibu boleh baca ya, kalau tidak hafal boleh lihat catatan. Ada yang bisa bantu saya untuk membacakan doa safar?
Ya, Ustazah bisa bantu saya membacakan doa safar. Iya, sudah siap Bu ya, dilihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallazi syakhara lana haza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hazal birra wa taqwa wa minal amali ma tardo. Allahumma hawwin alaina safarana haza watwi anna bu'da. Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifah fil ahli. Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safari wa kabatil manzuri wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustazah. Ya, ibu-ibu, kapan kita baca doa ini? Boleh ketika ibu-ibu baru masuk pesawat, boleh ya. Atau sebelum masuk pesawat, hendak kita masih berada di bandara, itu boleh ibu baca. Dan baca juga zikir-zikir yang lainnya. Jadi dari ketika kita berniat untuk pergi ke tanah suci, dari kita berada di bandara, sudah fokuskan niat kita untuk ibadah. Jadi aktivitas-aktivitas yang kita lakukan selama dalam perjalanan itu banyak-banyaklah berzikir pada Allah, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antaranya doa safar ini boleh dibaca. Waktu di bandara boleh dibaca. Kemudian waktu naik pesawat boleh ibu-ibu baca doa safar. Safar itu apa sih? Artinya perjalanan safar itu, Bu. Jadi kalau doa safar artinya doa ketika kita melakukan perjalanan, terutama perjalanan yang jauh. Jauh enggak, Bu? Dari Palembang ke Mekah, dari Palembang ke Madinah, jauh kan? Lebih kurang kalau dari Jakarta itu lebih kurang 9 jam. Jadi kalau dari kita Palembang itu ke Jakarta lebih kurang 1 jam 55 menit, berarti kalau kita jumlahkan lebih kurang 10 jam perjalanan. Jauh kan? Naik pesawat nih 10 jam. Jadi banyak zikir, kita banyak doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ibu dalam pesawat, tentu ibu melewati waktu sholat kan? Nah, mak mano sholatnya di dalam pesawat itu? Nah, gitu ya. Mak mano ngembek wuduknya, ya. Mak mano cara sholatnya? Ibu-ibu ada yang sudah tahu caranya? Belum tahu? Nah, ibu-ibu, kalau kita berada di pesawat, penggunaan air itu dibatasi. Aduh banyunya, Bu. Tapi terbatas pemakaiannya. Jadi kita kalau nak sholat itu kita pakai tayamum. Jangan ibu bodoh, sepesawat wong bodoh galau di situ. Habis, Bu, banyu ya. Jadi penggunaan airnya terbatas, cuman untuk membersihkan ketika kita sudah buang air kecil atau juga buang air besar aja ya. Jadi untuk wudhu kita pakai tayamum. Nah, sholatnya cak mano? Tayamum sudah bisa belum ibu-ibu? Bisa ya? Ada yang belum bisa? Nanti belajar bareng-bareng ya. Nah, jadi pakai tayamum. Kemudian sholatnya juga di pesawat, sholat dodo ya. Kita duduk di kursi pesawat kita itulah. Jingok kondisinya, kalau ada pesawat itu yang besar, biasanya kalau pesawat Saudi itu ada yang besar ya. Bisa untuk sholat berdiri, ya kita sholat berdiri. Tapi kalau tidak memungkinkan, kita duduk di kursi itulah. Ngadep kiblatnya kemana? Sesuai dengan arah pesawat. Jadi kita mantap duduk di situ. Niat kita untuk
menghadap kiblat. Jadi kalau rukuknya ibu-ibu tundukkan kepalanya sedikit ya. Sami Allahu liman hamidah. Ketika sujud dia lebih rendah lagi. Nah pas dia duduk seperti duduk itulah kita duduk semula. Sama dengan waktu kita berdiri. Jadi duduk di atas pesawat seperti inilah ya. Sudah paham ya Bu? Nah sholat itu Bu ada karena kita dalam perjalanan ini ada rukhsah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang namanya sholat jamak. Ibu-ibu tahu sholat jamak? Menggabungkan dua waktu sholat dikerjakan dalam satu waktu. Kalau waktunya kita mengerjakan di waktu sholat yang pertama itu namanya jamak takdim. Kalau kita kerjakan pada waktu sholat yang kedua itu namanya jamak takhir. Contohnya zuhur dengan asar. Kalau ibu kerjakan di waktu zuhur itu namanya jamak takdim. Kalau ibu kerjakan dua sholat itu di waktu asar itu namanya jamak takhir. Jumlah rakaatnya berapa? Tetap 4 Bu. Jadi kalau jamak itu tetap 4. Ibu sholat zuhur 4 rakaat, kemudian tegak lagi sholat asar 4 rakaat. Itu sholat jamak ya. Tapi kalau ibu sholat qashar, ada lagi rukhsah dari Allah. Selain jamak ada sholat qashar. Nah itu berarti sholatnya dipendek Bu ya. Jumlah rakaatnya disingkat. Ketentuannya cuman yang berjumlah 4 rakaat saja yang boleh dipendekkan, yang boleh dikosor. Sholat isya, sholat zuhur, sholat asar. Jadi yang tadinya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Itu sholat kosor dipendekkan. Kalau sholat maghrib tidak bisa dikosor Bu. Maghrib 3 rakaat, tidak kemadai bagi 2 jadi serakaat setengah, tidak. Jadi batas mana apa batas ruku? Jadi dia tidak dikosor. Sholat subuh juga seperti itu. Sholat subuh tetap 2 rakaat. Nah ada lagi namanya jamak kosor atau kosor jamak Bu. Sholatnya sudah disingkat digabung pula. Nah gitu ya. Jadi melihat urgen kita dalam perjalanan itu. Biasanya ibu-ibu kalau beribadah umroh dibimbing oleh mutawif itu sudah tahu di mana letak-letak kiranya kita berhenti itu sebentar, tidak lama kan. Jadi nanti ada komando dari mutawifnya. Kalau kata mutawif sholatnya jamak berarti tidak dikosor Bu. Berarti waktu itu ada rentang lama gitu berhenti di situ. Kalau uji mutawifnya kosor jamak, berarti ini apa tuh sholatnya kita berhenti di situ mungkin waktunya sangat singkat. Jadi nanti ada mutawif kita patuhlah kepada komando mutawif karena beliau lebih mengetahui situasi medan di sana ya, medan perjalanan. Jadi kalau kosor jamak sholatnya digabung dan disingkat. Umpamanya zuhur dengan asar kita kerjakan waktu zuhur misalnya jamak takdim 2 rakaat zuhur 2 rakaat asar. Begitu ya Bu kalau sholat dalam perjalanan. Nah sekarang anggap saja kita sudah sampai di Madinah ya, kita sudah sampai di Madinah. Nanti ibu akan menetap di Madinah itu lebih kurang 3 atau 4 hari. Nah di sana ibu jangan sia-siakan waktu ketika berada di Madinah. Usahakan setiap sholat 5 waktu itu ibu berjamaah di Masjid Nabawi. Karena sholat di Masjid Nabawi itu ganjaran kebaikannya berapa Bu? Berapa Bu? 1000 ya. 1000 kali dari kita sholat di tempat biasa. Luar biasa Bu, 1 kali sholat ya. Makanya kalau kita 5 kali dalam sehari sholat, kali kebaik. Selama kita di Madinah, kita sholat terus 5 waktu di Masjid Nabawi, itu sudah berapa banyak pahala kebaikannya Bu. Ya. Nah kalau sholat di Masjid Haram berapa itu? Berapa? Berapa Bu? Itu lebih besar lagi Bu pahalanya.
100 ya. Nanti minta bantu dengan Pak Ustadz, Pak Najib. Oh bisa aja. Jadi kita ini dulu baru nanti pakaian ihram. Jadi ibu-ibu kita cut dulu yang ini ya, karena Pak Najib ada apa? Ada pekerjaan, jadi kita lihat ini dulu tata cara pakai ihram dulu ya. Ayo Bapak, jadi usahakan ikatan ini kuat. Jadi ini temu ke ujung. Temu ke ujung. Temu ke ujung. Ini masuk sini. Pak, kita ngatur dewek dulu kalau enggak ada. Ini masuk sini. Ini agak kalau enggak emak duduk. Tidak menjauh, tidak. Walaupun hidup simpel. Dari Coba silakan. Jadi usahakan ikatan di sini kuat. Ya benar kata Pak Najib tadi, kita pakailah ikat pinggang apa biar tidak lepas. Sebabnya kita tidak menggunakan busana apa-apa khusus bagi laki-laki kecuali yang 2 lembar ini. Kalau perempuan biasa kan menutup aurat seperti pakaian kita biasa. Iya. Iya. Nah jadi ibu-ibu kalau untuk bapak-bapak kalau tali pinggang boleh dipakai ya, boleh dipakai. Kalau laki-laki, ya. Jadi kalau kita masih dalam perjalanan, mungkin di bis dari sesudah kita dari Madinah mungkin nak menuju ke Bir Ali atau dari Bir Ali ke Mekah, boleh kita selimutkan di sini ya, ibu-ibu, bapak-bapak, ya diselimutkan. Tapi kalau sudah mau tawaf, ya. Ketika kita tawaf jangan diselimutkan, namun dibuka bahu kanan ya, kanan. Yang ditutup bahu kiri. Sebab nanti kalau tawaf kita kan mau ke Hajar Aswad. Ya. Nah, jadi ini Pak biar tidak ada ini, yang ini taruh di bahu. Ini Pak. Iya. Nah, ya. Tidak apa-apa, terserah. Kesini juga boleh. Kayak gini juga boleh. Ya. Kalau aku mau enggak? Nah, mak ini kan? Kalau nak pakai penitip boleh kan? Nah, misalnya sudah selesai kan, top boleh ditutup. Atau dari sebelum nak pergi dari Madinah kan ke Bir Ali boleh. Pas di bis.
Febri mungkin nak nyoba. Kak Febri. Nah, Kak Febri gantian, ayo. Ya. Jadi yang penting di sini sabuk dulu supaya duduknya santai. Ya. Nah, coba. Di ujung-ujungnya. Yo, biar untuk pegangan. Ini untuk pegangan kalau ada istrinya kan, Ya. bisa megang ini. Tuntun. Tapi tidak ada lepas. Kalau narik yang lain ke lepas Iya, pula. kalau ini narik lepas, Nah, ini tidak ada. Aman. Ini boleh lebih ke boleh. Yo, untuk pegangan. Kita bilang kalau nak ini boleh. Pada dasarnya gayanya bebas, yang senyamannya dan nggak terbuka pas melangkah atau duduk. Karena dia nggak pakai pakaian dalam kan? Nah, tidak apa-apa tutup. Iya, pegang. Nah, ini kan santai. Iya, tidak pakai apapun ya. Sudah, tadi. Ya. Penting untuk bukan. Lipat aman itu malah banyak itu lipatannya. Aman dan hangat. Di sininya panjang. Di sininya agak dalam, jadi lewat ke anu kaki. Lewat ke sini dikit. Yang ini. Kalau sini kan kita duduk dekat sini. Kalau dia ke sini kena. Pokoknya yang ini lewat ke sini. Aku dengan Hamidah. Boleh kalau nak jadi tidak mungkin Hamidah. Ya. Di rumah. Yang kita itu di Hamidah. Kalau misalnya. Ya. Kami dulu ke Taif. Turnya ke Taif. Malam. Kan di Patai. Baik, terima kasih kepada Bapak Najib yang sudah memberikan arahan dan petunjuk tentang pemakaian ihram ini. Bagaimana Bapak-bapak? Sudah bisa paham cara memakainya? Kaget dilatih-latih lagi Pak Iya, dilatih di rumah ya. Mudah-mudahan insya Allah mudah kok. Jadi kalau nemen latihan itu cepet kayak makanya cepet dewek lancar ya. Kita teruskan ya ibu-ibu. Tadi sampai pada sholat ya, sholat 5 waktu di Masjid Nabawi. Kemudian nanti ibu di Masjid Nabawi itu ada yang namanya Raudhah ya. Raudhah ini tempatnya berbeda. Untuk bapak-bapak itu pisah ya bersama ibu-ibu. Tadi ada yang terbaru Bapak Najib bilang ada yang masuk pakai aplikasi, ada yang masuk pakai rekomendasi ya. Waktu kami dulu belum ada Bu aplikasi ya, jadi langsung masuk baik kan. Jadi langsung masuk baik. Nah kalau ibu-ibu nanti ditakdirkan Allah pergi umroh dan ditakdirkan Allah bisa sampai ke Raudhah itu, ibu sholatlah di sana, sholat 2 rakaat, kemudian berdoalah ibu, minta apa saja yang ibu inginkan, karena di situ termasuk salah satu dari tempat yang mustajabah. Arti tempat mustajabah, kapan saja kita berdoa di tempat itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya Bu ya.
Nah nanti sudah ibu-ibu sampai di Madinah, nanti ibu-ibu akan diajak berkunjung. Ada sana museum Al-Quran, ada museum Rasulullah, dan ke tempat-tempat yang bersejarah lainnya. Nanti di sana juga ada apa? Nanti diajak ke Masjid Kuba ya, Masjid Kuba dan lain sebagainya nanti ibu-ibu. Nah, anggap ibu-ibu sudah selesai nih dari Madinah ya. Ibu akan melaksanakan umroh. Jadi dari Madinah ini kita mikotnya di Bir Ali atau Masjid Zulhulaifah. Jadi dari Madinah